Gue pertama kali kenal Stoicism itu dari internet. Akhirnya gue cari-cari tahu lebih banyak lagi. Dan karena pada saat itu gue lagi hobi-hobinya membaca buku, dan belum ada buku lokal yang gue beli, gue dengar ada satu buku lokal yang lumayan terkenal, yang ngebahas Stoicism, itu adalah Filosofi Teras. Gue beli buku ini, dan udah gue baca sampai habis. Belum cukup sampai di sana aja, gue ingin ngulik lagi tentang filsafat ini, karena menurut gue ini sangat menarik. Hingga akhirnya sekarang, buku yang lagi gue baca, ini adalah Mediation, karya dari Marcus Aurelius, yang ngebahas Stoicism juga. Gue belum habisin buku ini, baru gue baca sekitar 90 halaman. Beda kayak Filosofi Teras yang tadi itu, udah gue baca habis. Stoicism itu jadi satu-satunya filosofi yang gue pelajari secara mendalam dan gue terapkan ke hidup gue. Gue sangat bersyukur bisa kenal Stoicism. Karena Stoicism sangat berdampak positif ke hidup gue, terutama dalam menjaga ketenangan batin gue. Sekarang, kita itu bukan hidup hanya di realita, tapi kita juga hidup di realita yang ada di dalam internet, media sosial, dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam media sosial ini kan digunakan untuk memposting dan berbagi kehidupan kita kepada orang lain melalui internet. Ini bisa jadi suatu masalah, karena bisa aja nanti muncul rasa untuk membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena mungkin nanti di sosial media ada orang yang ngeposting kebahagiaan hidup mereka di sosmed mereka, dan kita malah mulai membanding-bandingkan kebahagiaan hidup mereka dengan hidup kita. Yang diposting di sosial media itu adalah versi terbaik dari diri seseorang. Jadi kan nggak adil kita membandingkan versi terbaik mereka dengan versi terburuk kita mungkin. Itu kan nggak adil. Tapi masalahnya itu sering kali terjadi di kehidupan yang sekarang ini, di kehidupan berinternet ini, dimana kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita mulai menjadikan standar kebahagiaan orang lain sebagai standar minimal yang harus kita penuhi. Dan itu bisa menimbulkan ketidaktenangan batin di dalam diri kita. Makanya itu juga salah satu alasan kenapa Stoicism itu sampai sekarang itu masih relevan dengan kehidupan kita. Walaupun ini filosofi udah dari ribuan tahun yang lalu, teman-teman. Tapi sampai sekarang itu masih bisa relevan. Karena yang diajarkan filosofi ini adalah bagaimana cara kita bisa mencari ketenangan di tengah dunia yang kacau balau. Jadi pada video kali ini gue ingin berbagi apa yang gue dapatkan, mulai dari itu pemikiran Stoicism, mindsetnya, dan juga ada hal-hal praktik yang akan gue bagikan supaya teman-teman itu bisa mencari ketenangan di tengah dunia yang kacau balau, hancur, dan tidak harmonis ini. Oke, yang pertama itu kita mulai dulu dari mindsetnya, dari pemikiran dasar Stoicism. Itu ada sebuah konsep yang namanya itu adalah dikotomi kendali. Pemikiran ini menyatakan bahwa setidaknya sebenarnya di sekeliling kita ini, teman-teman, itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah bagian yang bisa kita kontrol, dan bagian yang kedua itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol atau kita kendalikan. Contohnya, apa yang bisa kita kontrol? Yang pertama itu pemikiran kita, penilaian kita terhadap sesuatu itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol, dan juga tindakan kita. Kan kita yang memutuskan 100% bagaimana pemikiran kita, penilaian kita, dan tindakan kita. Dan apa yang contoh hal yang tidak bisa kita kontrol? Itu adalah penilaian orang lain terhadap diri kita. Satu. Lalu tindakan orang lain terhadap diri kita. Dua. Itu kan adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jadi maksudnya dari dikotomi kendali ini adalah kita harus berfokus terhadap sesuatu yang bisa kita kontrol. Kita memberi energi ke sesuatu yang benar-benar bisa kita kendalikan, bukan ke sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Contohnya gini, kita memang bisa bertindak dan mencoba untuk menjadi orang yang sebaik mungkin. Entah itu mungkin menolong orang, menerima permintaan bantuan orang. Tapi teman-teman, percayalah, sebaik apapun kalian, akan ada aja orang yang membenci kalian, orang yang nggak suka sama kalian, nggak tahu alasannya kenapa. Tapi ada aja orang seperti itu. Dan dari konsep dikotomi kendali ini menyatakan bahwa kita jangan memberikan energi kita yang berharga ini untuk mencoba menjadikan mereka itu menyukai kita. Padahal itu kan sesuatu yang mungkin hampir mustahil. Jadi jangan buang energi kita yang berharga ke sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Marilah kita itu pakai energi kita yang berharga ini ke sesuatu yang bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Misalnya ada orang yang berbuat kurang baik terhadap diri kita, berbuat jahat terhadap diri kita. Kita bisa membalasnya dengan emosi, kita bisa berantem sama dia, bisa beradu argumen, opini sama dia, membuang waktu kita. Tapi untuk apa gitu? Ya sudah, kita maafkan saja dan kita coba untuk jangan jadi seperti orang tersebut. Hingga di kemudian hari kita nggak melukai orang lain dengan cara yang sama. Kita memang bisa mencoba untuk mengubah orang. Contohnya kita menasihati orang. Tapi gimana kalau misalnya nasihat kita itu ditolak mentah-mentah tanpa alasan yang logis? Ya udah, teman-teman, biarin aja. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Itu kan pilihan mereka. Tindakan mereka itu adalah hal yang mereka kendalikan. Pemikiran mereka juga hal yang mereka kendalikan. Kita memang bisa mencoba untuk mempengaruhi, tapi pada akhirnya kan mereka yang memutuskan. Jadi dikotomi kendali ini mengajarkan kepada kita mencari ketenangan batin di dalam diri kita, dan juga bagaimana cara kita mengalokasikan energi kita ke sesuatu yang benar-benar penting dan bisa dikendalikan daripada ke sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, yang kedua itu adalah premeditatio malorum. Ini sebuah praktikal, jadi ini ada prakteknya. Gue baca aja langsung dari buku ini, teman-teman. Sebentar ya. Oke, gue bacain.
Awali pagi hari dengan mengatakan pada dirimu sendiri, hari ini aku akan bertemu orang-orang yang suka ikut campur, tidak tahu terima kasih, arogan, penuh tipu daya, penuh iri dengki, maupun orang-orang yang tak peduli dengan sekeliling mereka. Semua ini terjadi karena mereka abaikan arti kebaikan dan kejahatan yang sesungguhnya. Akan tetapi, aku telah menyaksikan bahwa sesungguhnya kebaikan itu indah dan kejahatan itu buruk. Dan aku telah merefleksikan bahwa sifat pelanggar itu serupa dengan diriku sendiri. Bukan melalui kekerabatan darah atau keturunan, tapi berbagi dalam hal pikiran yang sama dan dari sumber keagungan yang sama. Oleh karena itu, aku tidak akan bisa dilukai oleh satupun dari mereka. Intinya dari hal ini mengajarkan kepada kita untuk mencoba mengantisipasi hal buruk yang berkemungkinan terjadi di setiap hari. Dengan cara mengatakan kepada diri kita, mungkin aja hari ini gue bakal ketemu sama orang yang jahat aja gitu. Gak tahu terima kasih, sombong, egois, yang punya sifat-sifat buruk. Tapi di sini kita mencoba untuk memahami dari premeditatio malorum ini bahwa orang-orang seperti itu sebenarnya gak benar-benar tahu apa yang sedang mereka lakukan. Jadi kan kita gak bisa menyalahkan orang yang gak benar-benar tahu apa yang sedang mereka lakukan. Dan kita juga mencoba untuk memahami mereka gitu dengan mungkin aja kita punya sifat yang sama seperti mereka. Entah itu tanpa sadar atau dengan sadar. Jadi ya mereka itu gak sempurna dan kita itu juga nggak bersempurna gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk memaafkan dan memahaminya. Dan yang paling penting itu adalah yang di bagian terakhir tadi, tidak satu pun dari mereka akan bisa melukaiku. Kita harus mentameng itu, ibaratnya itu melindungi diri kita supaya hal-hal tersebut itu enggak bisa benar-benar mempengaruhi hari kita, kualitas hari, atau bahkan kualitas hidup kita. Kalau gue secara praktiknya, gue setiap hari bangun tidur, di depan kaca gue selalu bilang ke diri gue seperti ini, Wilbert, hari ini kau bakal ketemu sama orang yang sombong, orang yang nggak tahu terima kasih, orang yang merendahkan dirimu, orang yang rakus. Tapi percayalah, mereka sebenarnya nggak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Dan mungkin secara tak sadar, kau juga mempunyai sifat seperti mereka. Jadi, jangan biarkan hal-hal eksternal itu mempengaruhi harimu, apalagi mempengaruhi kualitas dari hidupmu sendiri. Karena ingat, kebahagiaan sejati itu datang dari dalam dirimu. Gue selalu lakuin itu di setiap pagi di depan kaca. Itu adalah premeditatio malorum. Praktikan ini teman-teman supaya kita itu bisa mengantisipasi hal buruk yang mungkin terjadi di kemudian hari. Kalau nggak terjadi ya bagus, tapi kalau terjadi, kita akan bisa mengurangi rasa terkejut kita, rasa kecewa kita terhadap hal-hal yang kurang baik tersebut. Oke, yang ketiga, itu 3 pertanyaan sebelum tidur. Nah, kalau tadi itu kan premeditatio malorum, maaf ya teman-teman. Itu kan dipraktikkan di pagi hari. Nah, 3 pertanyaan sebelum tidur ini itu dipraktikkan di malam hari sebelum kalian ke tempat tidur kalian. Gue bakal bacain aja pertanyaannya langsung. Kalau ini dari buku Filosofi Teras. Jadi gini pertanyaannya teman-teman. Yang pertama, hal benar apa yang telah saya lakukan hari ini? Pertanyaan kedua, hal salah apa yang telah saya lakukan hari ini? Dan yang terakhir, bagaimana saya bisa berlaku lebih baik? Kayak gitu teman-teman, kira-kira pertanyaannya. Jadi intinya dari pertanyaan ini adalah memberi kita ruang untuk mengevaluasi diri kita, refleksi diri kita. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kurang suka langsung, bisa juga teman-teman tulis saja di buku harian teman-teman. Kalau ada, tulis saja hal apa yang salah teman-teman lakukan hari ini, apa yang benar, dan bagaimana cara supaya bisa menjadi lebih baik lagi di esok hari. 3 pertanyaan ini mengajarkan kita bukan cuma melihat sisi negatif diri kita aja, karena ini juga mencoba untuk merefleksikan hal benar apa yang udah kita lakukan. Dan sebenarnya bagian yang paling penting itu ada di pertanyaan yang ketiga teman-teman. Pertanyaan kan bagaimana saya bisa berlaku lebih baik lagi. Nah ini pertanyaannya bagus karena supaya kita bisa tetap mempertahankan perlakuan baik kita yang ada di poin 1 tadi dan bahkan meningkatkannya, dan supaya juga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang ada di pertanyaan yang kedua, poin kedua. Ini mengajarkan kita untuk coba melihat diri kita secara lebih objektif, karena kalau kita nggak ngelakuin hal seperti ini, kadang itu kita nggak bisa ngelihat apa yang udah kita salah lakukan dan apa hal baik yang kita lakukan gitu. Yang artinya kalau seperti itu kita nggak bisa improve setiap harinya. Ini juga makanya teman-teman kalau lihat di banner channel YouTube gua, itu kan slogannya itu adalah Prokopton. Gue suka banget sama frasa ini. Ini adalah salah satu kalimat atau kata yang datang dari Stoicism juga. Tapi ini bedanya, Prokopton itu bahasa Inggrisnya itu adalah progressor, yang artinya itu sosok pribadi yang berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Dan ini bagus banget buat gua pribadi. Gue suka banget sama kalimat ini karena ini nyatain kalau sebenarnya ya kita itu manusia yang penuh dengan kesalahan, tapi kita akan bisa menjadi lebih baik kalau kita itu berusaha menjadi lebih baik dengan menjadi seorang prokopton atau seorang progresor. Kesimpulannya, jadi bisa dibilang Stoicism ini adalah pijakan hidup gua. Gua nggak tahu gimana hidup gua kalau misalnya gua nggak benar-benar tahu, kenal,
dan mempelajari stoicism ini. Mungkin keadaan mental gue itu udah hancur banget teman-teman. Intinya gue bersyukur banget lah bisa kenal filsafat filosofi ini dan gue bisa menerapkan dan mempelajari filosofi ini dalam hidup gue. Batin gue jadi lebih tenang. Oke, mungkin sekian aja yang bisa gue bagikan pada video kali ini teman-teman. Kayak biasa punya pemikiran lain, punya pengalaman lain, bisa kalian bagikan di kolom komentar. Gue bakal sangat senang kalau kalian berbagi pengalaman kalian atau mungkin pikiran kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kalau misalnya video ini menurut teman-teman layak untuk mendapatkan like, gue sangat bersyukur karena gue konten creator kecil, satu like itu sangat berpengaruh bagi gue. Jadi tolong silakan di like kalau teman-teman merasa video ini layak untuk mendapatkannya.